Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin ikhwati iman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita sekalian sehingga kita bisa hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka mendekatkan diri kepadanya. Demikian pula rahmat dan salam semoga senantiasa terlimpah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah hari demi hari kita telah lalui di bulan suci Ramadan ini. Tak terasa kita sudah hampir sampai kepada hari-hari terakhir di bulan suci ini. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan sampai menjalankan di hari-hari paling terakhir di bulan Ramadan di 1446 Hijriah ini. Hadirin, dari hari ke hari pula kita mulai dari awal bulan suci ini melaksanakan ibadah saum Ramadan, melaksanakan salat 5 waktu, salat sunnah dan ibadah lainnya. Tak ketinggalan tentu yang sering diutamakan tentu juga membaca Al-Quran sambil berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir sebuah kata yang sering kita ungkapkan dan zikir adalah sebuah amalan yang juga sering kita lakukan tidak hanya di saat bulan suci Ramadan tapi juga di hari-hari yang lain. Zikir artinya adalah mengingat. Zikrullah artinya ingat kepada Allah, ingat kepada keagungannya, kepada kehebatannya, keesaannya, kepada janji yang diberikan kepada makhluknya, dan kepada segala sesuatu yang merupakan sifat-sifatnya yang luar biasa itu. Tentu kita bisa melihat bagaimana karakteristik atau ciri khas orang-orang yang melakukan zikrullah atau ingat kepada Allah. Dan itu akan memberi bekas, akan mewarnai bagaimana cara berperilaku orang itu dikala dia melakukan ingat kepada Allah, zikrullah. Misalnya orang yang ingat kepada Allah di saat dia akan melakukan satu kejahatan, dia ingat bahwa ini Allah Maha Tahu. Innahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Tahu, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di saat dia akan melakukan pengurangan timbangan yang tadinya 1 liter jadi kurang dari 1 liter, dia ingat bahwa ini adalah sebuah kejahatan dan Allah Maha Tahu. Di saat dia akan melakukan hal-hal yang lain, katakanlah dia akan mencuri, maka dia juga ingat bahwa Allah sebetulnya menyaksikan apa yang kita lakukan. Di saat kita akan melakukan sesuatu, katakanlah kekejaman misalnya, berbuat aniaya, berbuat adil kepada orang lain, kita juga zikrullah, ingat kepada Allah bahwa Allah adalah Maha Pengampun. Mengapa kita makhluknya menjadi kejam? Mengapa kita sebagai makhluk justru menjadi aniaya terhadap sesama? Barangkali seseorang juga mungkin terbersit dalam pikirannya ingin berbuat dendam, ingin melampiaskan amarahnya kepada orang yang dibencinya. Tapi kalau dia zikrullah, dia ingat kepada Allah, dia sadar bahwa Allah adalah Maha Pemurah, Allah Maha Bijaksana, dan Allah bukanlah Maha Pendendam. Zikrullah, ingat kepada Allah, dan bukan hanya sebatas terbersit, terpikir di dalam hati, tetapi juga melaksanakan apa yang diyakini sebagai kebenaran yang dipahami dalam pikiran itu.
Zikrullah tentu yang paling utama adalah apa yang kita pikirkan dalam hati, dalam pikiran, dalam otak kita. Artinya bahwa zikrullah tidak mengutamakan komat kamitnya mulut, tidak mengutamakan gerakan mulut yang seakan-akan kita membaca puji-pujian. Tapi bukan berarti bahwa komat kamit atau gerak-gerik bibir tidak ada manfaat, hadirin sekalian. Seringkali hati kita itu di saat kita zikrullah, di saat kita merenung, mudah terbang kemana-mana. Di saat sholat kita bisa saja ingat kepada beberapa hal yang lain di luar sholat itu. Seringkali kita membaca ayat, membaca surat, mulut ikut bergerak. Meskipun kita tidak selalu harus mengeluarkan suara. Tetapi itu diyakini bagi beberapa kalangan bahwa gerakan mulut itu membuat kita lebih khusyuk, selalu pada track, pada ayat yang kita baca. Di saat misalnya imam sudah tidak lagi zaharkan suaranya, kita membaca surat kita sendiri, ayat kita sendiri, maka hati akan tertuntun dengan adanya gerakan mulut, gerakan bibir, sehingga kita selalu kembali kepada ayat yang sedang kita bacakan. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 190 berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati liulil albab. Dalam Quran ayat 190 surat Al-Imran ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa sesungguhnya di dalam penciptaan as-samawat dan al-ard, langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, dan di dalam pergantian dari malam menjadi siang, siang menjadi malam, itu adalah adanya tanda-tanda bagi kaum ulul albab. Siapa itu ulil albab? Ulil albab dijelaskan di dalam surat Ali Imran ayat berikutnya, ayat 191, yang disebutkan di situ, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dilanjutkan dengan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kemudian Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi Allah menjelaskan bahwa siapa yang disebut dengan ulil albab, yaitu orang-orang yang alladzina yadhkurunallaha, orang-orang yang zikir, orang-orang yang ingat kepada Allah di saat dia duduk, di saat dia diam, di saat dia berdiri, di saat dia sedang dalam keadaan berbaring, wa ala junubihim. Jadi orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang tergolong ulil albab, orang yang ingat kepada Allah di saat dia berdiri, duduk, dan di saat dia berbaring. Kemudian ditambahkan di situ wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan dia bertafakur, dia berpikir tentang bagaimana penciptaan langit dan bumi ini. Rabbana Tuhanku, ma khalaqta hadza batila, tak ada yang diciptakan oleh Allah yang sia-sia, semuanya itu ada maksud, ada tujuan, ada hikmah, ada manfaat. Maha suci Allah. Ya, di situ kita katakan seperti itu, subhanaka faqina adzabannar, dan kita berharap, kita berdoa faqina adzabannar, maka jauhkanlah kami dari api neraka. Jadi orang-orang yang berpikir, orang-orang yang mau mengingat kepada Allah adalah orang-orang yang senantiasa dalam setiap gerak dan geriknya dalam hidup dan kehidupan ini mengingat kepada Allah apa yang diciptakannya. Bagaimana kita melihat apa yang kita lihat ayat-ayat Allah, bumi dan seisinya. Betapa besar bumi hamparan sedunia ini. Dari ujung barat sampai ujung timur, dari masyrik sampai maghrib, luar biasa luasnya, seperti hamparan berbentuk bidang datar. Pada sesungguhnya ini adalah sebuah bola yang luar biasa besar. Begitu besarnya bola dunia bumi ini, dan kita melihat betapa kecilnya manusia ini dalam bentuk ukuran perbandingan proporsi antara ukuran manusia dengan bumi.
Tetapi kalau kita naik terus ke atas, kita akan melihat betapa bumi itu makin lama makin mengecil, sementara dunia dan seisinya, mulai dari planet Mars, sampai dengan Jupiter misalnya, satu galaksi yang luar biasa luasnya, dan bumi jauh kalah oleh planet Jupiter misalnya. Jupiter jauh berkali-kali lipat dari bumi yang besar ini, yang menurut kita sangat besar, tapi ternyata ada yang jauh lebih besar. Tidak hanya Jupiter, bahkan galaksi kita di Bumi Sakti, masih ada lagi galaksi-galaksi lain, planet-planet lain yang juga berputar mengelilingi mataharinya sendiri, yang juga banyak sekali luar biasa. Jadi semesta alam yang diciptakan Allah itu luar biasa besarnya, luar biasa luasnya, dan kita ingat bahwa luar biasa Allah dengan segala ciptaannya, dan seluruh ciptaan itu ma khalaqta hadza batila, tak ada yang diciptakannya itu yang sia-sia. Dengan begitu mudah-mudahan kita menjadi bertambah keimanan kepada Allah, sering berzikir mengingat dengan kebesaran Allah dan keagungannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.